Pada kesempatan pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan sungguh-sungguh menjadikan kita kuat di dalam Dia, bahwa Tuhan siap memakai kita semua dalam keberadaan dan situasi apapun juga. Tuhan siap untuk memakai kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan ini akan saya sampaikan, dan nas Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Saya akan bacakan demikian. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, seorang yang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu supaya menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu yang telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Nah, saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini kembali saya mengatakan bahwa tema kita pada saat ini siap dipakai Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca bersama-sama itu bagian akhir dari perikop lengkap yang berjudul percakapan dengan perempuan Samaria. Tetapi pada kesempatan ini saudara-saudara, kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini boleh meyakinkan kita, siapapun kita di hadapan Allah, Tuhan pasti akan memakai kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai perempuan Samaria untuk menjadi pelayan, untuk menjadi saluran berkat, bahkan memenangkan jiwa. Perempuan Samaria ini, saudara-saudara, tidak mempunyai reputasi kehidupan yang bisa dikatakan baik, karena ada informasi di dalam ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-17 dan 18 ini memberikan informasi kepada kita tentang siapakah sesungguhnya perempuan Samaria itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dan 17 demikian, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Sebab kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Nah, saudara kekasih Tuhan, melalui ayat ini saudara-saudara kita tahu bahwa perempuan Samaria mempunyai 5 suami, dan yang ke-6 ini juga bukan suami. Ini masalah pribadinya, dan saya tidak akan membicarakan ini. Tetapi yang penting saudara-saudara, bagaimana setelah ia bertemu dengan Yesus Kristus, setelah ia mengenal Yesus Kristus, dan setelah ia percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang lebih penting. Hidup dan kehidupannya diubah.
Mari kita akan ingat kembali saudara-saudara, pengalaman kita sebelum kita mengenal Yesus Kristus dan sesudah mengenal Yesus Kristus, percaya kepada Dia. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi dengan perempuan Samaria yang kita renungkan pada kesempatan ini. Saudara-saudara, perempuan Samaria ini saudara bisa dikatakan adalah seorang pertama yang menjadi penginjil, menjadi pelayan Tuhan saudara-saudara. Pelayanannya sungguh hebat. Tidak ada panitia yang mengkoordinir, biaya pun tidak ada, tetapi hasil pelayanannya sangat menakjubkan, luar biasa. Banyak orang yang percaya kepada dia, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui dia. Saudara, marilah kita akan mempelajari dua hal saja yang perlu untuk kita renungkan dalam pengalaman perempuan Samaria ini, di mana ia mampu untuk menghadapi serta mengatasi hambatan-hambatan yang ia hadapi pada saat itu, pada waktu ia ingin setia dan mengiring Yesus Kristus. Yang pertama saudara-saudara, yang perlu untuk kita renungkan adalah Tuhan tidak melihat siapakah kita dulu, tetapi siapakah kita sekarang ini. Kita diingatkan dengan Rasul Paulus yang pernah mengatakan bahwa ia melupakan segala sesuatu yang ada di belakang, tetapi mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang ada di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria ini dulu ia mempunyai latar belakang kehidupan yang kotor, yang najis, celaka. Dengan kata lain, ia adalah seorang berdosa. Hidupnya dipenuhi dengan kekelaman. Tetapi sekarang saudara-saudara, perempuan Samaria itu ia adalah ciptaan baru. Di dalam ayat yang ke-39 jelas sekali, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perbuatan bahkan perkataan perempuan Samaria ini, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Dahulu Roma pasal 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 pun mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita ini adalah modal bagi Tuhan untuk memakai kita sebagai alat di tangannya. Pertanyaannya saudara-saudara, kapan kita bekerja bagi Tuhan? Kapan kita mengabdi kepada Tuhan? Kapan kita berperan di dalam pertumbuhan gereja kita? Waktu yang baik bukanlah kemarin. Saat yang indah bukanlah besok. Tetapi saat yang tepat bekerja, mengabdi, berperan di dalam pekerjaan Tuhan adalah hari ini. Saudara, sangat menarik sekali ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria ini. Adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia sudah mendapatkan berkat kekuatan di dalam Yesus Kristus. Ia tidak menunda-nunda waktu untuk menyampaikan kabar kesukaan ini kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 dikatakan demikian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada
Yesus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 ini sungguh jelas memberitahu kepada kita bahwa perempuan Samaria ini, ia tidak menunda-nunda waktu untuk melayani Tuhan. Walaupun kita tahu latar belakang dan siapakah perempuan Samaria ini, tetapi ia tidak menunda-nunda waktu. Memang saudara-saudara, kalau kita menunda-nunda waktu untuk melayani Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melupakan janji-janji kita kepada Dia untuk setia dan melayani Tuhan. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini perempuan Samaria ini, ia tidak menunda-nunda waktu, tetapi ia cepat meninggalkan tempayannya dan pergi kepada orang-orang yang ada di sekampungnya, dan orang-orang mempercayai, dan mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan bahwa sesungguhnya ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, maka kita tidak boleh untuk menunda-nunda waktu kita. Saya mempunyai satu pengalaman ketika saya bertemu dengan seorang ibu di kota Sukabumi. Saya berasal dari Sukabumi, dan ibu ini sungguh mengasihi Tuhan dan pelayanannya pun baik. Dan ketika itu ia bercerita kepada saya, ia sempat pergi ke Israel, saudara-saudara. Dan setibanya di Israel, ia sudah pergi kemana-mana tempat di mana Tuhan Yesus Kristus melayani. Dan suatu ketika juga ia pergi ke tempat souvenir, saudara, di mana ia melihat souvenir yang baik sekali yang dijual di sana. Ia berpikir pada saat itu bahwa ia ingin membelinya dan ia ingin memberikannya kepada seorang pendeta yang ada di Sukabumi, saudara-saudara. Singkatnya, ia sudah membeli dan ia kembali ke Indonesia, ia kembali ke Sukabumi. Tetapi sesampainya di kota itu, ia membongkar semua barang-barangnya, lalu ia mengambil souvenir itu dan meletakkannya, saudara, di atas pipet. Souvenir itu kelihatan indah sekali, baik, bagus sekali, sampai berhari-hari ada di tempat itu. Tetapi suatu ketika, saudara, 3 hari kemudian ia mengalami sakit kepala, saudara. Ia mengalami sakit kepala, lalu ia berkata kepada suaminya, dan suaminya itu berkata, mungkin ada sesuatu yang pernah engkau janjikan dan engkau tidak melakukannya. Dan pada saat itu ia sadar, ketika ia melihat souvenir itu, ia sadar bahwa souvenir ini harus diberikan kepada hamba Tuhan sesuai dengan janjinya. Lalu ia cepat-cepat, saudara-saudara, ia cepat-cepat mengambilnya, lalu ia pergi dan memberikannya kepada hamba Tuhan, pendeta itu. Dan ia menceritakan kepada saya, setelah ia memberikan souvenir itu, sakit kepalanya hilang, saudara-saudara. Pada saat ini, saudara, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sakit kepala. Mungkin ada, saudara. Kalau memang ada, berarti ada sesuatu yang saudara janjikan kepada Tuhan yang belum Bapak Ibu Saudara tepatkan. Seringkali ketika kita di dalam kehidupan kita minta kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tolong supaya saya diberi pasangan hidup. Dan Tuhan menjawab dan memberikan yang terbaik kepada saudara. Tetapi setelah itu saudara lupa kepada janji saudara, bahwa setelah saudara mendapatkan seorang pasangan hidup, saudara berjanji bahwa saudara akan lebih setia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mungkin juga ada di antara saudara yang meminta kepada hamba Tuhan supaya mendoakan mendapatkan pekerjaan. Setelah itu saudara berjanji, saya akan setia kepada Tuhan, melayani di kaum muda, misalnya seperti itu. Tetapi kenyataannya ketika Tuhan memberikan pekerjaan kepada saudara, saudara lupa kepada janji saudara. Dan masih banyak hal yang lain yang terjadi. Dan pada saat ini saudara, bila ada sesuatu sakit penyakit, apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita ingin ingat kembali. Mungkin salah satunya ada janji saudara kepada Tuhan yang belum saudara tepati. Saudara-saudara, kita tidak bisa menunda-nunda waktu kita.
untuk siap dipakai oleh Allah. Pada kesempatan ini juga saudara-saudara, mari kita akan melihat hal yang kedua. Hal yang pertama tadi, Tuhan tidak melihat siapakah kita dulu, tetapi siapakah kita sekarang ini. Yang kedua saudara-saudara, keberhasilan suatu pelayanan dengan sukses karena Tuhan, bukan manusia. Di dalam ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42 dikatakan demikian, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, karena perkataan Yesus Kristus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudara, di sini kita tahu keberhasilan suatu pelayanan karena Tuhan menjumpai orang-orang yang tepat di hatinya. Allah menjumpai orang-orang yang berkenan kepada Dia. Tuhan mau memakai mereka. Kita ingat saudara-saudara pengalaman daripada orang-orang Israel. Pada waktu bangsa Israel memerlukan seorang raja pengganti Raja Saul, Allah memilih Daud. Karena ia berkenan di hadapan Allah. Walaupun pada saat itu sesungguhnya Daud ini tidak masuk nominasi saudara-saudara, tetapi ia dipilih oleh Allah karena Allah berkenan kepada dia. Dan kita tahu Daud ini menjadi raja yang besar di kalangan umat Israel. Kalau saudara perhatikan bendera daripada negara Israel itu, ya, ada lambang bintang di sana saudara-saudara. Bukan bintang segi 5 itu, tetapi 6. Bintang itu disebut juga dengan the Star of David, bintang Daud. Sungguh luar biasa. Daud dipakai oleh Allah untuk menjadi raja kedua orang-orang Israel. Oleh karena Allah berkenan kepada Daud. Saudara-saudara, demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus saudara. Ia memakai perempuan Samaria ini untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang, untuk memenangkan jiwa yang diselamatkan percaya kepada Dia. Mungkin kita sering bertanya bahwa kita tidak siap untuk melayani Tuhan oleh karena kita masih mempunyai permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu salah saudara-saudara. Yang penting kita berkata kepada Dia, Tuhan, saya siap untuk membukakan hati dan telinga saya. Sehingga pada saat itu Tuhan berkata kepada kita, kita siap dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan kita kepada Dia. Seringkali juga kita berkata bahwa saya tidak mempunyai kemampuan untuk melayani Tuhan. Sering juga kita berkata bahwa kita tidak mempunyai waktu untuk melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berkata Tuhan saya siap dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita semua. Kita mendengar dan kita sudah berkali-kali mendengar cerita tentang Daud saudara-saudara. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Sungguh luar biasa. Dengan ketepel saja saudara-saudara. Tetapi ketepel ini bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat yang besar. Bisa membunuh Goliat yang besar. Luar biasa sekali. Apa yang dipakai oleh Daud? Ialah ketepel. Allah tidak meminta kepada kita segala sesuatu yang tidak kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang ada dan kita miliki itulah yang dipakai oleh Allah, sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah meminta kepada kita segala sesuatu yang tidak kita miliki. Tetapi apa yang kita miliki itulah yang dipakai untuk menunjukkan kemuliaan Allah melalui kita semua. Kita juga diingatkan dengan pengalaman dari Nabi Musa. Musa mempunyai tongkat. Tongkat itulah yang dipakai untuk menunjukkan kuasa Allah. Sehingga dengan tongkat ini
ada kuasa Allah yang mengalir di dalamnya, sehingga kita tahu bahwa Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi bahwa kita jauh lebih baik daripada perempuan Samaria ini. Tetapi perempuan Samaria ini, saudara, sungguh luar biasa. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ia membukakan hatinya, ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ia mengakui apa yang ada di dalam kelemahan dirinya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada dia, dan ia sungguh menerima perkataan Yesus, ia pergi, saudara. Ia pergi membawa kabar baik sukacita ini kepada setiap orang di kampungnya. Dan ia kembali kepada Yesus Kristus dengan membawa jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pada saat ini, saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita melihat latar belakang kita, siapakah saudara dulu, tetapi yang penting, saudara-saudara, siapakah saudara sekarang. Ini lebih penting bagi kita. Saya percaya bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, ada sukacita tersendiri yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh karena apa, saudara? Jerih payah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia untuk melayani Tuhan. Dan yang perlu untuk kita renungkan pada saat ini, saudara-saudara, bahwa keberhasilan suatu pelayanan itu bukan oleh karena kita sebagai manusia, tetapi Allah berkenan kepada setiap orang yang mau ia pakai untuk kemuliaannya. Saya percaya bahwa kesempatan pagi ini menjadi perenungan bagi kita semua, tak kala kita akan mengawali hari ini. Biarlah saudara dan saya berkata kepada dia, Tuhan, kami siap dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan saya, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun juga. Saya percaya Tuhan akan memakai saudara-saudara semua, apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saudara, biarlah pada saat ini kebenaran firman Tuhan, perenungan kita pada saat ini akan memacu kita semua untuk kembali datang di hadirat Tuhan, untuk kembali berperan di dalam pelayanan kita di gereja kita masing-masing, di mana Tuhan menempatkan kita untuk melayani Dia dengan segenap hati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini